Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Hari ini Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya mendesak dilakukannya gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Permintaan gelar perkara khusus dilakukan lantaran Roy Suryo CS sebagai terlapor merasa tak dilibatkan oleh Polda Metro Jaya yang telah meningkatkan kasus ijazah Jokowi dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Roy Suryo CS juga meminta agar Jokowi bisa segera diperiksa secara langsung di Polda Metro Jaya sebagai pelapor. Selain itu pemirsa, Roy Suryo CS mendesak Polda Metro Jaya menyita ijazah Jokowi untuk kepentingan pembuktian dalam laporan. Prinsipal ya, mendukung penuh upaya yang sudah Ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama equal agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Kalau di Barkrim saja diadakan gelar perkara khusus, di Polda juga harus demikian. Ya. Dan sebenarnya yang kami sangat sayangkan adalah semestinya peningkatan status ini menunggu terlebih dahulu hasil gelar wasidik Bareskrim Mabes Polri. Kenapa demikian? Karena perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Bareskrim itu sangat beririsan. Sebab tidak mungkin orang bisa dianggap menyebarkan fitnah, ya melakukan pencemaran tentang ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Nah, ijazah yang dipersoalkan ini belum ada hasil kesimpulannya. Ya. Bahkan kami dengan tegas menyatakan sebenarnya proses di Polda Metro Jaya tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan ya deskripsi sahih tentang ijazah saudara Joko Widodo. Pelaku penyelidiknya berbeda sehingga tidak bisa disatukan. Dan paling penting adalah ada kekhawatiran kami kalau tidak disita. Ini kan sudah banyak ya kasus-kasus belum sampai selesai itu kebakaran ya. Di Kejaksaan Agung lagi memeriksa perkara tertentu kebakaran. Di Pasar Pramuka ada modus operandi pemalsuan di sana juga kebakaran. Nah khawatir juga ini ya belum sampai ke persidangan tiba-tiba rumah dari pelapor di Solo kebakaran dan dokumen itu kan hilang. Kan berbahaya itu. Maka sebaiknya harus disita terlebih dahulu oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, ya, saya pun mengatakan kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir. Ya, tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang melapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam KUHP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Kejagung kembali menetapkan 8 tersangka kasus korupsi pemberian kredit PT Sritex. Penetapan tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Dari 8 tersangka, 7 diantaranya pejabat Bank DKI, BJB, dan Bank Jateng. Maka pada hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi yang dipanggil pada hari ini. Penyidik berkesimpulan telah melakukan gelar perkara juga menetapkan 8 orang tersangka. Ke-8 tersangka tersebut yang pertama AMS selaku Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006-2023. Yang kedua BFW selaku Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan pada PT Bank DKI Jakarta tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Yang ketiga, PS selaku Direktur Teknologi dan Operasional PT Bank DKI Jakarta periode 2015 sampai dengan 2021. Yang keempat, YR selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Yang kelima, BR selaku Senior Eksekutif Vice President Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode 2019 sampai dengan 2023. Yang keenam, SP
selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014 sampai dengan 2023. Yang ketujuh, PJ selaku Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2017 sampai dengan 2020. Dan yang terakhir, ke-8, SD selaku Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2018 sampai dengan 2020. Kerugian negara dari pemberian kredit ini kepada 3 bank itu kurang lebih sebesar 1.088.650.808.028 rupiah, yang saat ini tentunya masih dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh. Sebelum penetapan 8 tersangka baru, Kejaksaan Agung berulang kali memeriksa bos Ritex Iwan Kurniawan Lukminto dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank. Ya, pemirsa, Iwan Kurniawan Lukminto bersama kuasa hukumnya tiba di gedung Bundar Jampitsus Kejagung. Iwan diperiksa untuk kelima kalinya dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank yang menjeratnya. Dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit ke PT Sritex, Kejaksaan telah menetapkan 3 tersangka, yakni Iwan Setiawan Lukminto selaku Dirut PT Sritex 2005 hingga 2022, Diki Syahban Dinata selaku pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020, serta Zainuddin Mapa selaku Dirut PT Bank DKI tahun 2020. Pak, terkait penyitaan puluhan kendaraan kemarin yang dari 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa kompromi halal itu.